Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, di kesempatan yang penuh barakah kali ini kita akan mengkaji satu pembahasan yang sangat penting terkait dengan al-munjiyat min fitnatil qabri wa adzabih, perkara-perkara yang menyelamatkan dari fitnah kubur dan azabnya. Di antara perkara yang akan menyelamatkan seseorang dari azab kubur adalah hendaknya dia bersiap-siap untuk kematian dan bersungguh-sungguh serta senantiasa mempersiapkan bekal untuk kematian, sehingga apabila al-maut atau kematian datang menjemputnya dengan tiba-tiba, maka ia tidak perlu menggigit jari-jari penyesalan. Tidak ada penyesalan. Dan termasuk dari persiapan untuk menghadapi kematian adalah bersegera untuk bertaubat. Tidak menunda-nunda taubat. Bersegera untuk melakukan taubat dan menunaikan hak-hak manusia yang wajib ditunaikan, serta memperbanyak amal-amal saleh. Karena sesungguhnya keimanan seseorang dan salatnya, puasa, zakat, serta hajinya, demikian pula jihadnya dan birrul walidain, berbaktinya kepada kedua orang tua, wasilatul arham, dan dia menyambung tali silaturahim, ya, tali hubungan baik dengan kerabatnya, serta zikrullah, memperbanyak zikir, menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, dan amal-amal saleh yang lain akan menjaga seorang hamba mukmin yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amal-amal saleh itu menjadi sebab dia dilapangkan dari kesulitan dan diberikan jalan keluar dari kesempitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kita bahwasanya amal-amal saleh akan menjaga seseorang di dalam kuburnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, dalam hadis yang masyhur, itu hadis Muhammad bin Amr dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam sahihnya dan telah diriwayatkan pula oleh para imam hadis. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang jenazah, ya, seorang mayat, ketika para pengiringnya telah berlalu dari kuburnya, sungguh dia mendengar suara gesekan sandal-sandal mereka. Jika dia seorang mukmin, maka salat berada di sisi kepalanya dan puasa berada di samping kanannya, zakat berada di samping kirinya, dan fi'lul khairat, perbuatan kebaikan-kebaikan seperti sedekah, menyambung silaturahim, perbuatan ma'ruf, ya, perbuatan kebaikan, dan berbuat kebaikan kepada manusia berada di sisi kedua kakinya. Jadi perbuatan-perbuatan baiknya seperti sedekah, silaturahim, kema'rufan, dan ihsan, berbuat baik kepada manusia, berada di sisi kedua kakinya. Lalu orang mukmin tersebut didatangi oleh azab dari arah kepalanya. Akan tetapi salat berkata, ya, ma qibali madkhal, tidak ada celah untuk masuk dari arahku. Ya. Jadi ketika dia akan disiksa dari arah kepala, maka salatnya berkata, tidak ada arah masuk, tidak ada celah untuk masuk dari arahku. Kemudian ketika didatangi dari arah kanannya, siam, puasanya berkata, tidak ada tempat masuk dari
arahku. Kemudian ketika didatangi dari arah kirinya, Zakat berkata, tidak ada tempat masuk dari arahku. Kemudian orang itu didatangi dari sisi kedua kakinya, maka fi'lul khairat, perbuatan-perbuatan kebaikan seperti sedekah, silaturahim, kema'rufan, dan berbuat baik kepada manusia, berkata, tidak ada dari arahku celah untuk masuk. Maka kemudian dikatakan kepadanya, duduklah. Maka orang itu duduk. Sementara matahari ditampakkan di dekatnya dan sudah hampir tenggelam. Matahari sudah hampir terbenam. Lalu dikatakan kepadanya, dikatakan kepada orang mukmin ini, ma hadzal rajul alladzi kana fikum, ma taqulu fih. Siapakah seorang laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian ini? Apa yang kau katakan tentangnya? Maka orang mukmin itu berkata, biarkan aku, izinkanlah aku akan salat. Maka mereka, yakni para malaikat berkata, innaka sataf'al, akhbirna amma nas'aluka an. Sesungguhnya engkau akan melakukannya, jadi engkau akan melakukan salat. Akan tetapi, jawablah terlebih dahulu apa yang kami tanyakan kepada engkau. Jawablah terlebih dahulu pertanyaan kami kepadamu. Maka orang itu menjawab, tentang apa engkau bertanya kepadaku? Para malaikat itu berkata, apa yang kau katakan tentang seorang laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian? Apa kesaksianmu tentangnya? Maka orang mukmin itu menjawab, Ashhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annahu jaa'a bil haqqi min indillah. Aku bersaksi bahwasanya dia adalah utusan Allah. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya dia telah datang membawa kebenaran dari sisi Allah Ta'ala. Maka dikatakan kepadanya, di atas itulah engkau hidup. Di atas prinsip itulah engkau hidup. Dan di atas prinsip itu pula engkau mati. Dan di atas prinsip itu pula engkau dibangkitkan kelak insyaallah Ta'ala. Kemudian dibukakan baginya sebuah pintu dari pintu-pintu surga. Lalu dikatakan kepadanya, dzalika maq'aduka minha wa ma a'addallahu laka fiha. Itulah tempat tinggalmu dari surga dan apa-apa yang telah disediakan Allah bagimu di dalamnya, yakni di dalam surga. Maka orang mukmin itu bertambah gembira dan sukacitanya. Kemudian dibukakan baginya sebuah pintu dari pintu-pintu neraka. Lalu dikatakan kepadanya, dzalika maq'aduka minha wa ma a'addallahu laka fiha law asaitallah. Itulah tempat tinggalmu dari neraka dan apa-apa yang telah disediakan Allah bagimu di dalamnya seandainya engkau maksiat kepada Allah. Maka orang itu pun bertambah gembira dan sukacitanya. Kemudian diluaskan kuburnya. Diluaskan kuburnya seluas 70 hasta. Dan dipenuhi cahaya di dalam kubur tersebut. Kemudian jasadnya dikembalikan sebagaimana semula. Dan rohnya ditempatkan di burung-burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Hadis riwayat Abu Hatim dan para ashabus sunan yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita bahwa amal-amal saleh seseorang ini akan menjadi sebab selamatnya dia dari azab kubur. Dan di dalam hadis ini disebutkan beberapa amal-amal saleh yang sangat penting dan sebagian adalah rukun-rukun Islam, yaitu salat, puasa, zakat. Ini termasuk rukun Islam. Kemudian juga disebutkan fi'lul khairat, perbuatan-perbuatan kebaikan lainnya seperti sedekah, menyambung silaturahim, berbuat ma'ruf. Berbuat ma'ruf ini perbuatan apa saja yang dianggap baik oleh syariat. Perbuatan ma'ruf, sesuatu yang diridhai Allah dan dianjurkan oleh syariat Islam ini. Kemudian al-ihsan ilan nas, berbuat baik kepada manusia. Baik dengan kata-kata yang baik, dengan bantuan materi, dengan nasihat, dengan pertolongan dan apa saja bentuk ihsan, perbuatan baik kepada manusia. Nah, ini semua akan menjadi sebab Allah Ta'ala menjaga hamba tersebut dari azab kubur. Sehingga ketika
azab itu hendak mendatangi dari arah kepalanya, maka salat yang berada di sisi kepalanya berkata, engkau tidak bisa masuk dari arahku. Ketika azab hendak mendatanginya dari sebelah kanan, maka puasa berkata, engkau tidak bisa datang dari arahku. Ketika azab itu hendak datang, hendak menyambarnya dari sebelah kiri, maka zakat berkata, engkau tidak bisa masuk dari arahku. Kemudian ketika azab hendak mendatangi dari arah kedua kakinya, maka fi'lul khairat, perbuatan-perbuatan kebaikan, perbuatan baik seperti sedekah, silaturahim, perbuatan ma'ruf dan ihsan, berbuat baik kepada manusia berkata, engkau tidak bisa masuk dari arahku. Jadi dengan sebab amal-amal saleh inilah Allah Ta'ala menjaga seorang hamba dari azab kubur dan memberinya taufik untuk menjawab pertanyaan malaikat. Ya. Jadi fitnah kubur, ujian kubur adalah pertanyaan dua malaikat tadi. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh ketika hidup di dunia maupun ketika di akhirat kelak. Sebagaimana firman-Nya, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh baik ketika dalam kehidupan dunia dan ketika di akhirat. Jadi dengan sebab keimanan, ya, dengan sebab keimanan seorang mukmin tadi, Allah meneguhkan hatinya sehingga mampu menjawab pertanyaan malaikat itu dengan mantap. Ya. Orang mukmin itu berkata, aku bersaksi bahwa dia, laki-laki tersebut adalah utusan Allah. Dia telah datang membawa risalah yang hak dari Rabb-Nya. Maka malaikat pun membenarkan jawabannya dan berkata, di atas itulah engkau hidup, dan di atas itu pula engkau mati, dan di atas itu pula engkau dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Maka setelah dia selamat dari fitnah kubur ini, maka kuburnya diluaskan seluas 70 hasta. Dalam riwayat lain, 70 kali 70 hasta. Ya. Jadi panjangnya 70 hasta, lebarnya 70 hasta. Kuburnya dipenuhi dengan cahaya. Dan ditunjukkan baginya tempat tinggalnya di surga. Serta ditunjukkan pula tempat tinggalnya di neraka seandainya dia durhaka kepada Allah. Tapi dia tidak durhaka kepada Allah. Sehingga bertambahlah sukacita dan kegembiraannya. Ya. Kemudian setelah itu, jasadnya dikembalikan seperti semula. yakni rohnya dipisah dari jasadnya. Dan roh orang mukmin ini kemudian diletakkan di rongga burung-burung hijau yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Jadi hadis ini menjelaskan pertanyaan yang pernah ditanyakan pada kesempatan yang lalu, bahwa di manakah letak roh orang mukmin setelah meninggal? Jawabnya, roh orang mukmin begitu meninggal berpisah dari jasadnya, diiring oleh para malaikat rahmat naik ke langit 1, 2, 3 sampai langit ke-7. Kemudian Allah SWT berfirman kepada para malaikat pengiring itu, letakkan kitab hambaku ini di Illiyin, tempat yang sangat tinggi. Setelah itu kembalikan rohnya ke bumi, ke kuburnya maksudnya. Ya. Maka setelah jasad mukmin ini dikuburkan, rohnya dikembalikan ke jasadnya. Jadi setelah seorang mukmin itu dimakamkan, selesai dimakamkan, maka rohnya dikembalikan oleh malaikat ke jasad tersebut, sehingga dia bisa mendengar suara gesekan sendal-sendal para pengiringnya yang mulai berlalu meninggalkan dia sendirian di alam kubur. Dia mendengar dengan jelas, karena rohnya sudah dikembalikan. Dan ketika itu datang malaikat Munkar dan Nakir, dia dalam keadaan hidup. Ketika malaikat berkata, duduklah, maka dia duduk. Dan ketika malaikat bertanya kepadanya tentang 3 perkara itu, dia mendengar dengan jelas, menangkap dengan baik, dan menjawab dengan baik pula dengan taufik dan pertolongan Allah Ta'ala. Nah, setelah selesai menjawab pertanyaan malaikat tersebut, dan ditunjukkan tempat tinggalnya di surga, serta dilapangkan kuburnya, dipenuhi cahaya, maka rohnya dipisahkan kembali dari jasadnya. Jadi tidak selamanya menyatu dengan jasad di dalam kubur, tidak. Jadi setelah menjawab pertanyaan 2 malaikat tersebut, dan dia merasakan kelapangan di dalam kuburnya, melihat sendiri dengan mata kepalanya tempat tinggalnya di surga kelak, dan dibukakan satu pintu dari pintu-pintu surga, dia melihat tempat tinggalnya di surga. Setelah itu rohnya dipisah kembali dari jasadnya, dan roh orang mukmin ini diletakkan di rongga burung-burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai ditiup sangkakala yang kedua. Ya, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, bukan yang pertama, sangkakala yang kedua, maka ketika itu semua jasad-jasad yang dikubur, jasad-jasad yang terkubur keluar kembali dari kubur tersebut secara serentak. Serentak, semua jasad-jasad yang telah meninggal berabad-abad, berpuluh-puluh abad, dari manusia yang pertama hingga manusia yang terakhir, serempak dalam waktu yang seketika,
dalam waktu yang bersamaan keluar dari dalam kuburnya bagaikan ka'annahum jaradun muntashir, bagaikan belalang yang bertebaran, keluar begitu saja dengan serempak. Nah, ketika itu roh telah dikembalikan ke jasadnya. Sehingga jasad-jasad itu keluar dari dalam kuburnya, berdiri di alam mahsyar.